Semua pemilik brand pasti pingin punya brand yang digilai, yang nggak usah beriklan, nggak usah kasih diskon, tetap dicari gitu ya, dan orang berbondong-bondong. Tapi gimana caranya dan harus belajar dari mana? Halo, saya Ignace Suntung, selamat datang di Marketing. Oke, di buku Brain and Brand yang saya tulis, saya memperkenalkan framework brand hierarchy. Pada dasarnya itu adalah framework tentang gimana sih kita bisa nilai suatu brand, ada di level mana brand kita, kekuatannya apa, termasuk juga gimana ngebangunnya. Dan di level paling atas ada level yang disebut sebagai cult brand, gitu ya. Ini adalah ultimate goal-nya para brand owner. Semua pasti pengen punya brand di level ini. Cult brand ciri-cirinya apa aja sih, gitu ya. Pertama, brand ini punya fans yang cenderung fanatik. Kalau biasanya brand itu untuk kasih sesuatu, di level ini fase itu udah lewat gitu ya. Malah konsumen yang rela melakukan banyak hal untuk brand. Mereka beli dengan harga premium, brand cult biasanya harganya premium ya, jarang atau bahkan melakukan diskon. Contoh misalnya Supreme. Brand ini bukan cuma premium tapi juga pelit diskon gitu ya. Apakah lalu brand cult punya feature yang sempurna? Enggak juga gitu ya. Banyak brand di level ini yang juga punya kekurangan, walaupun kalau bicara soal kekurangan ini subjektif dan bergantung pada framing masing-masing gitu ya. Contohnya misalnya Harley, apa sempurna? Enggak lah, relatif. Ada yang ngerasa getaran Harley terlalu kencang sebagai kekurangan, bikin baut-baut plat nomornya jadi kendor gitu. Ada yang bilang panas mesin Harley itu kekurangan, bikin riding gak nyaman, apalagi daerah tropis ya. Tapi ya ada yang menganggap ini bukan kekurangan, this is Harley man gitu kan, ya harus begini gitu kan. Brand di level ini juga biasanya punya konsumen yang akan siap sedia membela brand ketika brand dihina, dan mereka melakukannya tanpa bayaran. Contohnya Apple ya, banyak banget Apple fanboy yang mati-matian ngebela ketika Apple dihina, dibilang nggak praktis lah karena laptopnya harus pakai konektor sana sini, dibilang ketinggalan lah karena iPhone ngeluarin feature yang bahkan udah 5 tahun lalu dikeluarin sama Samsung gitu ya. Tapi bahkan setelah dihina bukan cuma ngebela, tapi kecintaan mereka terhadap brand tersebut nggak surut sama sekali. Tapi balik lagi, satu hal yang harus diingat ketika mengakses sebuah brand adalah subjective judgment ya. Artinya bahwa bahkan ketika saya bilang Harley, Supreme, dan Apple masuk di level cult, selalu ada aja orang-orang yang nggak fanatik terhadap brand tersebut. Jangankan fanatik, mereka pun nggak pingin beli brand-brand itu. Karena ya memang brand itu terbentuk di mana konsumen. Jadi tiap orang bisa punya penilaian masing-masing. Tapi sebuah brand bisa dikategorikan di level cult ketika udah punya significant amount of user yang fanatik. Bukan cuma segelintir aja ya. Dan 3 brand itu tadi memenuhi kriteria tersebut gitu ya. Nah selanjutnya mari kita bahas apa yang bikin brand ada di level cult. Dan supaya lebih nangkep untuk semua orang, maka saya akan gunakan contoh yang universal, yang banyak orang punya pengalaman dan bisa relate dengan contoh ini. Dan contohnya agak kontroversial mungkin. Buat saya sebenarnya enggak kalau pikiran kita clear, yaitu agama. Agama juga sebuah brand gitu ya. Karena brand adalah sebuah konsep yang universal, nggak melulu urusan komersial aja. Tapi termasuk juga non-komersial. Saya Untung adalah brand, Anda juga brand. Agama pun juga adalah brand. Brand adalah konsep shortcut untuk orang-orang yang berinteraksi dengannya. Ini adalah tentang keseluruhan persepsi dan ekspektasi terhadap sesuatu. Bisa produk, bisa orang, bisa juga agama. Dengan adanya brand, orang nggak perlu mengakses satu persatu hal yang didorong kepadanya. Karena brand itu jadi kayak stempel garansi terhadap persepsi dan ekspektasi yang udah terbentuk selama ini gitu ya. Sehingga orang bisa, oh Toyota ya bagus lah, pasti resale value-nya bagus gitu ya. Atau oh BMW ya pasti enak dikendarain gitu ya. Dan bahkan berpengaruh pada hal-hal yang berhubungan dengan brand. Oh anak perusahaan Singapore Airlines ya, padahal bukan Singapore Airlines, cuma anaknya gitu ya. Harusnya aman dan nyaman deh gitu ya. Atau oh buatan Jerman ya, harusnya reliable lah gitu ya. Gitu. Nah, so itulah yang menarik. Nah, bagaimana agama yang menurut saya, apapun agamanya, kategori agama itu contoh yang paling nyata itu adalah cult brand. Dan kenapa mereka bisa begitu? Yang pertama, agama itu selalu kasih offer yang kompetitif. Pertanyaan pertama yang sering muncul di kelas-kelas branding saya adalah, apa semua brand bisa mencapai level cult? Jawabannya enggak. Brand yang nggak punya offer yang kompetitif nggak bisa jadi cult. Gimana mau punya fans fanatik gitu ya, offernya biasa-biasa aja, nggak kompetitif gitu ya, so-so lah gitu ya. Dan berbicara soal kompetitif, lagi-lagi ini masalah perspektif. Tapi yang harus dipegang adalah competitiveness nggak selalu soal logis, walaupun fansnya beralibi bahwa itu amat sangat logis. Misalnya Harley. Suara menggelegar ini kan buat sebagian orang justru ganggu, bikin alarm mobil tetangga jadi bunyi, tapi justru bagi fansnya di situ kerennya.
Kalau Harley nggak ada suaranya ya bukan Harley gitu ya. Begitu juga dengan agama. Agama apapun menawarkan sesuatu yang kompetitif, cara hidup yang baik untuk pada akhirnya hidup bahagia di akhirat kan gitu. Dan masing-masing agama punya dogmanya masing-masing untuk mewujudkan itu. Offernya amat sangat menarik. Termasuk ketika kita nggak bisa pungkiri bahwa penjual agama bisa menjual ketakutan. Sama seperti salesman obat menjual ketakutan. Pak, Bu, kalau nggak minum ini nanti kolesterolnya naik loh. Nanti gula darahnya naik dan sebagainya. Kalau di agama, ketakutannya dikemas dalam konsep siksa neraka. Itu kan menjual ketakutan juga secara langsung ataupun tidak langsung. Dan itu yang bikin demand-nya jadi ada. So, balik lagi ke brand Anda. Ketika mau brand ke level cult, apakah kita punya offer yang kompetitif? Kompetitif untuk siapa? Seberapa banyak orang merasa itu kompetitif? Kalau belum, ya cari dulu competitiveness-nya. Yang kedua, di brand cult itu biasanya punya ambassador dan endorser ya, yang itu biasanya sukarela. Di agama pun juga sama, ambassador dan endorsernya mumpuni. Sama seperti brand-brand komersial, agama punya ambassador dan endorser, yaitu para pemuka agama, orang-orang yang belajar agama. Mereka adalah brand ambassador dan endorser untuk agama. Bedanya kalau di komersial, ada pemilik brand yang rela mengeluarkan uang untuk bayar ambassador dan endorsernya gitu ya. Kalau di agama, kepemilikan brandnya nggak dimiliki manusia dan tidak ada yang membayar endorser dan ambasadornya. Walaupun selalu ada aja pemuka agama yang dapat bayaran dari jualannya dia ya soal agama. Tapi yang menarik adalah justru itu yang membedakan. Brand ambasador dan endorser agama cenderung melakukannya dengan sukarela tanpa ada jaminan dibayar, sehingga cenderung lebih dipercaya netralitasnya. Kalau kita ikut saran pemuka agama, kan dia nggak dapat bayaran monetary. Jadi harusnya dia nggak punya kepentingan. Beda sama commercial brand yang endorsementnya muncul atas iming-iming bayaran. Dan itu yang seringkali bikin endorsementnya jadi kurang punya dampak. Dibayar, pantas aja didorong itu gitu ya. Lihat juga cult brand, mereka yang punya user yang suka rela endorse brandnya tanpa iming-iming dibayar, malah mereka yang ngeluarin uang. Mirip sama bagaimana pemuka agama dan aktivis gak dibayar untuk endorse. Bahkan mereka keluar uang untuk mempromosikan brandnya. So learningnya untuk brand, gimana bisa punya endorser dan ambassador yang organik ketimbang yang berbayar, sehingga dampak influence-nya lebih kuat. Atau setidaknya, kalau belum bisa organik, setidaknya pakailah endorser yang believable dan reliable. Pemuka agama, dalam tanda kutip jual agama, sama kayak Fitra Eri ngomongin brand mobil, bisa dipercaya karena punya pengetahuan mumpuni. Justru yang ngerusak itu adalah yang baru nanggung-nanggung terus sudah endorse tahu gitu ya. Kalau di agama yang bikin rusak adalah orang-orang yang kelakuannya nggak agamis tapi koar-koar soal agama. Kalau di brand sama kayak penyanyi yang nyetir aja nggak bisa, tapi ngomongin brand, mengendorse brand mobil gitu ya dari sisi teknis. Jadi jangan cuma sekedar pakai yang asal bisa dibayar, tapi juga harus ngerti, syukur-syukur bisa organik. Satu hal yang kita bisa belajar dari agama adalah mereka regularly maintain. Hal selanjutnya yang bisa bikin agama sampai di level cult adalah interaksi yang di-maintain secara reguler. Lihat deh, agama apapun punya ritual dengan periode yang frekuen. Ada yang mewajibkan sembahyang beberapa kali dalam sehari, dan ini bukan agama tertentu aja, hampir semua agama itu punya itu gitu ya. Di Hindu begitu, di Islam begitu, di Kristen juga begitu. Ada yang minimal sekali seminggu, belum lagi ada hari rayanya. Dengan interaksi yang terus di-maintain, maka brand memorinya dibangun dengan intens, bahkan lebih dari sekedar memori, tapi kedekatannya dari memelihara ritual secara rutin. Lebih menarik lagi ada festive season, ada periode biasa, ada hari-hari raya agama yang membuat orang jadi ada dinamikanya, ada naik turunnya, ada sesuatu yang dirayakan lebih besar dari biasanya, bukan cuma yang flat-flat aja. Nah kalau di brand, seberapa sering kita mendorong orang mengkonsumsi produk kita? Makin sering, makin terbangun brand memory dan engagementnya gitu ya. Atau kalau nggak bisa sering-sering amat, seberapa sering kita bisa berinteraksi melalui konten gitu ya, melalui brand activation, iklan, dan berbagai macam brand exposure. Kalau untuk cult brand, mereka selalu bikin event-event yang ditunggu-tunggu, entah consumer gathering atau apapun bentuknya yang mirip kayak hari rayanya brand gitu ya. Kalau di komersial cult brand, Harley owner misalnya, mereka bikin riding bareng, San Mori, touring gitu ya. Jadi learningnya untuk brand owner, bikin engagement harus reguler gitu, untuk bantu mempertahankan brand memory, preference, dan juga engagementnya. Gitu. Dengan begitu bisa dirawat kecintaannya. Selanjutnya lagi, agama juga menjual lebih dari sekedar logika, dan itu yang dibutuhkan oleh cult brand. Dan sayangnya ini adalah hal yang paling sulit dari semuanya. Yang bikin agama itu bisa sebegitu dicintai dan dibela oleh pemiliknya adalah karena agama menjual keyakinan, bukan sekedar fakta. Agama apapun jual masuk surga sebagai hasil akhir.
Tapi apa lalu kita bisa buktiin bahwa agama A beneran terbukti bikin orang masuk surga? Kan enggak, susah buktiinnya. Tapi ya kalau udah sampai level keyakinan, udah nggak ada yang bisa menggoyangkan pilihan. Pertanyaan besarnya adalah gimana keyakinan dibangun? Pertama, dengan ngasih beberapa cues melalui tafsir kitab suci mungkin kalau di agama, dan dia nggak melalui kesaksian orang yang pernah punya pengalaman rohani. Dan yang nggak kalah penting, ini diulang terus-menerus. Kita nggak usah ngomong fakta. Kebohongan yang diulang terus-menerus saja bisa dipercaya sebagai kebenaran gitu ya. Itu namanya kan illusory truth effect gitu. Apalagi ini gitu kan, yang sudah diamini oleh banyak orang. Dan mirip juga dengan cult brand. Mereka menjual keyakinan yang nggak selalu logis. Misal Harley keren gitu ya. Di mana kerennya? Dari berat bobotnya, karena suara menggelegarnya. Tapi ya itu diterima dan diamini oleh fansnya. Keren karena nggak semua orang bisa punya dan bisa naik Harley. Harganya mahal, suaranya menggelegar, bobotnya berat. Wah keren, dan ini diulang-ulang terus. Iklannya selalu ada adegan knalpot digas-gas gitu ya. Selalu ada adegan yang secara subliminal menunjukkan nggak semua orang bisa, dan diulang-ulang terus. Dari community experience juga, San Mori, ajang showcase kekerenan gitu ya, suara menggelegar, motor yang besarnya berkali-kali lipat dari motornya biasa gitu ya. So learning untuk brand owner apa? Seberapa Anda membangun keyakinan? Anda yakin nggak? Komunikasinya meyakinkan nggak? Pede nggak? Apple, Harley, Supreme, dan semua cult brand komunikasinya pede. Sepede pemuka agama ngomongin agama. Selanjutnya, seberapa ini diulang-ulang sehingga keyakinannya terbangun. Nggak bisa cuma sekali dua kali, harus konsisten. Brand-brand cult dari dulu sampai sekarang ngomongnya sama. Mereka menjual belief, jual keyakinan. Selanjutnya lagi adalah baik agama maupun cult brand itu punya social proof dan social support. Pada akhirnya orang cuma akan membela sebuah brand dan rela jadi endorsement sukarela kalau nggak malu-maluin, termasuk ada temennya. Ya agama pada awalnya juga disebarkan oleh orang-orang yang berjuang sendirian ya. Tapi ketika agama sudah berkembang dan jadi cult gitu ya, biasanya ada social proof dan social support. Ada community of user yang bisa dilihat orang-orang lain sehingga rasa kerennya terbangun. Gue nggak sendirian nih, banyak loh yang pakai juga loh. Ini juga jadi bukti sosial bahwa kita nggak jual barang nggak laku. Orang yang menganut juga banyak. Ibadah rame-rame. Walaupun bukan itu tujuannya, tapi suka nggak suka itu men-showcase social proof. Begitu juga dengan Harley bikin San Mori, walaupun nggak selalu diinisiasi oleh brandnya, tapi kasih benefit untuk showcase social proof dari social supportnya. San Mori-nya Harley secara konsep mirip kayak ibadah bersama-samanya pemeluk agama. So learningnya untuk brand owner, gimana kita bisa showcase bahwa nggak sedikit loh yang pakai brand kita. Nah, yang nggak kalah penting adalah atribut sebagai identitas. Berbagai agama punya atribut yang khas. Orang Muslim Indonesia pakai kopiah, tasbih, baju Muslim, jenggot gitu ya. Orang Kristen ada salib, ada rosario. Begitu juga dengan agama-agama lain. Dan properti-properti itu membantu pemeluknya mengekspresikan keyakinan imannya yang juga sekaligus punya dampak influence ke orang lain. Awalnya ini dipakai sebagai identitas, sama kayak anak Harley pakai jaket Harley, atau sekedar nempel stiker logo Harley di kaca belakang mobil yang sebenarnya juga mobilnya mereknya bukan Harley gitu ya. Identitas itu memelihara rasa bangga sekaligus punya dampak influence. So learningnya untuk brand owner, brand property apa yang kita punya untuk bisa di-showcase, untuk bisa jadi saran ekspresi keyakinan konsumen kita terhadap brand kita gitu ya, untuk juga bisa punya dampak influence ke orang lain yang melihat. So kesimpulannya, agama juga bisa dilihat dalam konsep brand yang kasih kita pelajaran yang amat sangat berharga, karena agama-agama besar biasanya juga sudah masuk ke tahap level cult. Tinggal gimana kita bisa mengambil pelajaran dan mengaplikasikannya pada brand kita, sehingga brand kita juga bisa jadi masuk ke level-level cult brand. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.